Film ini menceritakan tentang kondisi bumi di tahun 2039, yang dimana bumi ini hampir penuh karena terlalu banyak populasi. Selain itu, pemanasan global pun semakin menjadi-jadi, sehingga tanah yang harusnya menjadi tempat tinggal para manusia malah habis terendam oleh air. Oleh karena itu, PBB memutuskan semua negara untuk memotong populasi mereka sebesar 5% per tahunnya. Berbagai negara pun melakukan berbagai kebijakan. Ada negara yang menerapkan maksimal satu anak, ada negara yang membunuh orang yang sudah tua, dan di Amerika Serikat menerapkan kebijakan yang diberi nama The Thinning. The Thinning itu kayak ujian tes gitu, Slur. Jadi bagi mereka yang lulus, yang nilainya di atas 70 akan selamat dan melanjutkan ke kelas selanjutnya. Tapi bagi mereka yang gagal akan dihukum mati. The Thinning ini diadain 1 tahun sekali. Jadi para siswa yang akan mengikuti tes diberi kesempatan belajar selama 1 tahun penuh. Ya kalau yang rajin belajar mah bakal aman. Nah kalau yang males-malesan sama rebahan mulu mah udah pasti innalillahi, Sur. Scene beralih kepada tokoh utama kita di film ini yang bernama Laina. Laina ini siswi SMA yang sangat jenius. Oleh karena itu, Laina membuka les private bagi teman-temannya yang kesusahan dalam belajar. Karena ibunya Laina ini lagi sakit dan butuh banyak biaya rumah sakit, maka Laina membuatkan sebuah alat contekan berupa lensa mata, Slur. Dan alat itu hanya terbatas dan harganya cukup mahal. Di samping itu, Blake diam-diam keluar rumah untuk menemui pacarnya yang bernama Ellie. Mereka malah bersenang-senang, padahal besoknya akan ada ujian The Thinning. Ayahnya yang merupakan gubernur di Texas yang menciptakan kebijakan The Thinning pun meminta Blake untuk fokus pada pendidikan dan meminta Blake memutuskan hubungannya dengan Ellie karena Ellie hanya membawa dampak buruk baginya. Keesokan harinya, The Thinning pun akan segera dimulai. Sebelum memasuki ruangan, semua siswa akan dicek agar tidak ada kecurangan. Orang yang kemarin membeli lensa dari Laina pun harus panik karena lensanya jatuh dan tidak bisa ditemukan. Seluruh pintu pun ditutup sementara supaya tidak ada yang kabur. Ibu Kendra Birch yang merupakan pengawas ujian pun mengatakan jika selalu ada kesempatan di setiap kesulitan. Dan tak lama dari itu, ujian pun dimulai. Setelah ujian selesai, mereka semua langsung harap-harap cemas. Ujian The Thinning ini pakai tablet, dan tablet itu udah terhubung ke server. Jadi pas udah ujian, langsung kelihatan hasilnya. Satu persatu nama mereka yang nilainya kurang dari KKM dipanggil dan dibawa oleh petugas untuk dihukum mati. Ada yang berteriak histeris, mencoba untuk kabur, dan memberontak. Tapi mereka tetap harus menerima nasib karena ini perintah hukum. Dan orang yang terakhir dipanggil ternyata Ellie, pacarnya Blake. Ia pun dibawa juga untuk dihukum mati. Blake berusaha agar pacarnya selamat. Ia menelepon ayahnya untuk melakukan sesuatu, tapi ayahnya menolak karena ini sudah peraturan. Blake pun memberontak. Tapi akhirnya ia gagal dan harus berpisah dengan kekasih yang sangat disayanginya. 1 tahun telah berlalu. Kini adiknya Laina yang bernama Corinne sudah cukup umur untuk melakukan tes tingkat dasar. Dan peraturan pun tetap sama, tidak memandang umur. Jika nilainya di bawah KKM pun, mereka akan dieksekusi mati juga. Di sisi lain, Blake belum bisa move on dari Ellie. Dan hubungan dengan ayahnya pun menjadi renggang karena pada waktu itu ayahnya tidak memperdulikan Ellie. Blake pun membuat rekaman jika hari ini, di tes tahun ini, ia akan sengaja menjawab semua soal dengan asal-asalan. Ia ingin tahu apakah ayahnya akan bertindak jika anak yang disayanginya harus dihukum mati oleh peraturan yang ia ciptakan sendiri. Laina sudah mempersiapkan dirinya dengan matang dan ia juga diajari oleh gurunya yang bernama Kendra Birch dan gurunya juga menjadi pengawas saat ujian nanti. Singkat cerita, ayahnya pun mengetahui rekaman yang dibuat oleh Blake dan ia segera melakukan berbagai cara agar anaknya selamat. Dan setelah ujian selesai, ternyata nama Blake tidak dipanggil.
Dan Bu Kindra Birch pun sangat tidak menyangka ternyata siswa yang terakhir dipanggil untuk dieksekusi mati itu adalah Laina. Saya mencium aroma-aroma kecurangan di sini. Lanjut. Para siswa yang namanya tidak disebut pun dialihkan ke ruangan rekreasi untuk bersenang-senang. Bu Kindra Birch pun segera menemui Laina karena ia yakin jika Laina tidak pernah gagal dalam mengikuti tes. Namun para petugas mengatakan jika Laina memang benar-benar gagal. Dan tanpa sepengetahuan para petugas, Bu Kindra Birch pun memberikan kartu kunci kepada Laina agar Laina bisa membuka kunci pintu dan segera kabur dari tempat ini. Sementara itu, Blake yang masih kebingungan mengapa dirinya tidak gagal mencoba untuk menyelamatkan Laina karena ia tahu jika Laina anak yang jenius. Oleh karena itu Blake melakukan pemadaman listrik. Sehingga para siswa yang akan dibunuh pun segera menyerang para petugas. Laina pun mendapatkan kesempatan untuk kabur. Ia segera membuka pintu-pintu yang terkunci menggunakan kartu kuncinya Ibu Birch. Setelah itu para petugas mulai mengetahui jika satu siswa telah kabur, yaitu si Laina. Para petugas pun mengumpulkan semua guru karena mereka yakin jika salah satu guru ada yang memberikan kartu kuncinya kepada Laina. Sementara itu, ayahnya Alex yang sedang berpidato di depan rakyat Texas dengan bangganya mengatakan jika Texas menduduki peringkat pertama dalam bidang pendidikan di Amerika Serikat. Ia mengatakan jika ia tidak pernah merasa tega dengan mendirikan kebijakan detaining karena untuk menjadi hebat dan cerdas itu bukan merupakan hal yang tega. Setelah itu ia pun melihat berita jika SMA Vista Point belum dibuka dari tadi, padahal ujian detaining sudah beres, dan hal ini membuat para orang tua cemas. Gubernur Reed atau ayahnya si Blake ini pun menelepon petugas dan menanyakan mengapa hal ini bisa terjadi. Petugas mengatakan jika ada pemadaman listrik dan ada satu siswa yang gagal dalam tes kabur dari ruangan eksekusi sehingga mereka terpaksa agar tidak membuka kunci dulu. Ibu Birch pun mendapatkan kesempatan untuk mengambil kartu kunci milik Pak Glass. Diketahui Pak Glass ini pucuk boy slur, sering main gila juga sama murid-muridnya. Ketika petugas menerima telepon dari Gubernur Reed, ia pun menggoda Pak Glass. Dan tanpa Pak Glass sadari, Ibu Birch telah berhasil mengambil kartu kuncinya. Dan pada saat dicek kembali, akhirnya ia selamat. Dan Pak Glass pun dieksekusi oleh para petugas. Pada saat Laina akan menuju ruang server untuk mengecek nilainya, tanpa sengaja ia menjatuhkan kartu kuncinya. Ia pun membuat sebuah magnet dan segera mengambil kembali kartu kunci itu. Tiba-tiba saja salah satu pengawas menangkap kartu kunci itu, dan ternyata itu Blake yang menyamar menggunakan seragam petugas. Blake pun membantu Laina dan ia akan menuju ruang eksekusi untuk menyelamatkan teman-temannya yang ada di sana. Sesampainya di ruang server, Laina segera mengecek nilai adiknya si Corinne terlebih dahulu dan ternyata adiknya berhasil dengan skor 84%. Setelah itu, ia sangat terkejut ketika melihat nilai ujian di SMA Vista Point telah diacak. Ia mendapatkan skor paling tinggi yaitu 98%, tetapi ia dinyatakan gagal. Dan Blake mendapatkan 15% dinyatakan lulus. Selain itu, ia melihat skor Ellie pada tahun lalu yang ternyata skor Ellie sebesar 88%, tetapi ia dinyatakan gagal dan harus dieksekusi mati. Wah, parah ini mah parah. Lanjut. Ia pun mengirimkan hasil data ini kepada temannya yang bernama Kellen. Dan Kellen memiliki seorang teman wartawan sehingga wartawan itu langsung menyiarkan jika ada kecurangan nilai dalam tes detaining ini. Dan berita ini pun langsung menyebar luas. Gubernur Reed pun sudah tidak bisa bertindak lagi. Ia pun memerintahkan para petugas untuk mengeksekusi para siswa yang benar-benar gagal dalam tes. Dan ternyata murid-murid yang songong yang merupakan anak dari para pejabat pun dinyatakan gagal dalam tes. Mereka melakukan kecurangan, memalsukan nilai-nilainya, dan mereka segera dieksekusi. Akhirnya kunci telah dibuka. Para siswa pun segera menuju kepada keluarganya. Dan Laina segera memeluk Corinne. Setelah itu, scene beralih kepada Blake dan yang lainnya yang berada di ruang bawah tanah. Mereka baru saja tersadar dari obat tidurnya. Yang ternyata yang tadi itu bukan obat racun yang mematikan, tetapi hanya obat tidur saja.
dan Blake pun melihat banyak orang yang sedang bekerja untuk perusahaan tablet uji Asurum yang merupakan tablet untuk mengerjakan ujian The Shining. Dan ia melihat gadis berambut pirang sedang bekerja juga, dan ternyata itu adalah Ellie. The end. Ini pendapat Mamang ya. Jadi mereka semua itu gak dibunuh Slur, tapi dijadiin budak secara sukarela. Ya mungkin bagi mereka yang malas belajar dan udah gak punya semangat buat bertahan hidup, tenaga mereka dimanfaatkan oleh perusahaan tablet ini. Ya lumayan lah, seenggaknya mereka berguna dan gak cuma menuhin populasi bumi aja, dan juga gak jadi beban negara. Canda beban negara. Oke Slur, itu dia seluruh alur cerita dari film ini. Intinya, belajar woi. Salah satu tugas kita di dunia ini adalah menuntut ilmu. Bukan hanya ilmu akademis saja, tetapi semua ilmu pun harus kita pelajari. Dan yang pasti, pesan yang ingin disampaikan dari film ini adalah kita harus rajin dan memiliki semangat hidup yang kuat. Jika tidak, kita akan hanya menjadi pengangguran dan menjadi beban keluarga serta negara. Oke Slur, cukup sekian. Mamang pamit and see you.